Mbak, nek pasang background itu pripun? Ganti titik 3 niku, Pak. Nggih, Pak meneng wae. Titik 3. Terapkan efek visual niku. Seratan Efek visual napa nggen setelan coba nggen setelan. Oh, nggih. setelan. Titik 3 niku terus nggen terapkan efek visual niku, Pak. Mboten muncul, Mbak. Itu muncul. Napa sinyale? Mboten nih, jane. Kalau klik meneng wae iki. Nggih. Nggih, Pak. Jenengan saged ngirim link-linke Zoom, Mbak. Tak ganti Chromebook. Lah iki nek ora dokoki background ya anu, mburi kula niki gombal tok. Nggih, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bapak itu perlu linknya sampun saya kirim. Ini kok enggak muncul saya. Oh, sudah. Oh ya, mau ganti Chromebook. Nggih, monggo Pak ganti. Mboten napa-napa. Iya, dan ini aja Bu, nanti dokumen Sambil saya nunggu dokumen saya di laptop, Geng. Entah susah mindahnya. Kameranya mboten ada kendala napa dos pundi niki? Yang punya Pak Baik. Di belakang saya ini banyak gombal, Ibu. Nah, niku. Enggak apa-apa, Pak. Kalau memang enggak itu. Udah yang terbaik. Oh, sudah. Nah, sampun. Nah, sudah. Tinggal layar laptopnya diturunin sedikit. Nah, sudah mantap. Tinggal Bu AC. Enggak apa-apa, saya sudah longgar. Ceritanya hari ini ulang tahun Kejaksaan ke berapa itu tadi 63. Kalau kemarin tanggal 1 Polri, terus ini Jaksa. Jadi tadi ke Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ada acara, terus saya wah nyandak gak ya ini pulang, tapi terus alhamdulillah nyandak, semuanya bisa terlampaui dengan lancar. Karena saya nggak bisa izin. Nah, Bu AC sudah muncul. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Arek durung lipenan iki agek terus kita liwene ra kita. Saged kita mulai nggih Bapak Ibu. Suara saya kira-kira jelas atau saya perlu pakai mikrofon?
Jelas, Bu. Jelas alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sugeng siang menjelang sore niki. Alhamdulillah. Puji syukur, mari pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmatnya, ridhonya kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan saya senang sekali hari ini tanggal 13 Juli 2023 pukul 2 kita dapat bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan Pokja Manajemen Operasional PMO SD Negeri Mojokerto 1 Kabupaten Sragen yang insya Allah nanti kita akan laksanakan secara daring selama 90 menit ke depan. Jadi insya Allah nanti selesai sekitar pukul 15.30 setengah 4 sore nggih Bapak Ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mojokerto 1 Pak Paito. Pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Guru Komite Pembelajaran Guru KP kelas 1 Bu Ase. Pripun kabarnya Bu Ase? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya bener, sehat ini. Nanti nggak boleh pingsan lo ya. Pingsannya tadi aja gitu. Semoga sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP Komite Pembelajaran kelas 4 Bu Irna. Pripun kabarnya Bu Irna? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, insya Allah ini adalah PMO terakhir. Nah mungkin barangkali Pak Kepala Sekolah sudah diberikan informasi oleh BBGP bahwa kegiatan pendampingan di tahun kedua untuk sekolah penggerak angkatan 2 tidak ada PMO lagi, adanya loka karya, refleksi coaching, dan kunjungan. Kalau saya tidak keliru 3 jenis itu. Nah, kalau di tahun pertama itu ada PMO, refleksi, loka karya, dan juga kunjungan. Yang dihilangkan satu skema atau satu jenis pendampingan yaitu PMO. Nah, kemarin saya sudah coba untuk menyampaikan di WA grup kepala sekolah, barangkali memungkinkan dapat disampaikan. Jadi ini adalah rekaman kegiatan terakhir ya. Dapat disampaikan apa saja yang sudah dicapai, dibuat, diupayakan oleh SD Negeri Mojokerto 1 dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan juga sebagai bagian dari sekolah penggerak. Jadi saya memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk sekolah menyampaikan itu semua. Dan nantinya apabila sudah selesai ditambahkan, diperbaiki dari hasil pertemuan kita pada siang hari ini, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon berkenan untuk membagikan di WhatsApp grup Kepala Sekolah. Harapannya antara satu sekolah dan sekolah lainnya dapat saling melihat, dapat saling memberikan referensi, inspirasi, dan dapat saling berbagi. Jadi harapan saya adalah sekolah saya ke-7-7-nya itu harapannya start dan berakhir di podium yang sama gitu. Jadi
tidak ada sekolah, kan saya punya 7 nggih, tidak ada yang kok rasanya tertinggal sekali. Jadi harapannya dengan saling berbagi file tersebut, nanti sekolah bisa saling melihat, oh aktivitas yang dilakukan oleh SDA begini-begini, SDB begini-begini, diferensiasi yang dilakukan, lalu kemudian assessment yang dilakukan, sehingga bisa memberikan tadi saling berbagi praktik baik secara lebih detail, lebih baik, sehingga kalau misalnya kemarin kurang maksimal dalam kegiatan FTK, Forum Pemangku Kepentingan dan Refleksi Akhir Tahun, karena durasi dan juga dilakukan secara bareng-bareng, dapat optimal ketika saling berbagi file-file tersebut. Itu maksud, tujuan, dan juga harapan saya untuk ke 7 sekolah saya. Gitu Bapak Ibu nggih. Terus niki monggo nanti boleh bergantian, boleh sinten mawon ingkang menyampaikan, dapat di-share, dapat disampaikan. Oke, sementara dari saya cukup, Bapak Ibu, monggo sinten. Monggo, mungkin dari Bu Asih, Bu Irna. Nanti saya yang melengkapi. Bu Asih Rien. Bapak mawon, itu mawon. Ini perlu kami sampaikan bahan tayang, Bu Ayu. Boleh Pak, boleh, lebih baik nanti. Jadi nanti bisa sambil scroll, sambil menyampaikan ini ABCD. Tolong sing niku diunggah Mbak Bu Asih atau Bu Irna yang di WhatsApp. Bu Erna Pak, niku laptop kula mboten saged tok damel niku. Bentar Mbak, sebentar. Menika Bapak. Iya, leres. Itu Bu Ayu, mohon izin untuk menyampaikan sekilas tentang perjalanan dari awal. Boleh diperbesar sedikit? Nggih, Mbak Erna boleh oke, lagi dikit boleh. Nah, terus yang titik 3 mendatar itu diklik mawon biar ndak itu pojok. Nah, nggih, diklik. Nah, oke, terus sekarang boleh diperbesar lagi. Nah, oke. Nggih, cukup enggak apa-apa. Siap. Monggo. Nggih, ampun, monggo Pak Kepala. Ya, itu setelah aku prakata saja sekilas sebelum kami masuk sebagai sekolah penggerak. Ya, waktu itu perlu kami deskripsikan bahwa itu ketika saya mengisi kurikulum vitae dan IC di halaman seleksi. Waktu itu malamnya selesai saya isikan, tinggal klik daftar. Saya harus sekali lagi minta persetujuan dan bantuan doa dari Ibu Bapak Guru. Setelah semuanya setuju, lalu saya klik daftar.
langsung menuju beberapa proses simulasi dan lain-lain yang diselenggarakan oleh LPMP. Next, Mbak Erna. Alhasil, pada saat itu terbitlah keputusan dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah tentang penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana PSP yang mana SD Mojokerto 1 dinyatakan lolos untuk atau sebagai sekolah penggerak angkatan 2 terhitung mulai tahun 2022, tepatnya di pertengahan tahun 2022. Lanjut, Bu Irna. Lalu selanjutnya masuk kepada proses di dalam pelaksanaan PSP. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan PKP atau program komite pembelajaran itu, saya, Bu Asih dan Bu Irna dengan fasilitator Bapak Nurkolis waktu itu sampai beberapa bahkan satu bulanan yang sangat padat. Dan berikutnya setelah itu kami melaksanakan in-house training atau IHT terutama kepada Bapak Ibu guru atau tepatnya ibu-ibu guru sebagai narasumber. Kami bertiga ditambah narasumber dinas antara lain Bapak pengawas atau Ibu pengawas waktu itu. Dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan penyampaian tentang hal-hal baru sekedar untuk menggerakkan Bapak Ibu guru untuk menuju kepada implementasi kurikulum merdeka. Lanjut, Bu Irna. Ya, itu tentang PMM juga. Bagiannya Bu Irna itu kemarin. Lalu setelah IHT berproses dan kami sudah melaksanakan sedikit IKM, barulah kami bertemu dengan Ibu Fasilitator, Bu Ayu, di dalam proses selanjutnya, yaitu dimulai hari Rabu tanggal 23 September 2022, yaitu tentang program manajemen office. Ya, waktu itu pertemuan keberapa saya lupa, karena sebelumnya juga ada pertemuan yang bersama-sama 2 hari itu, beberapa 7 SD itu. Nah, selanjutnya ya itu tentang apa yang kami dapat dari Bu Ayu tentang refleksi dan PMO secara daring. Ya, lalu ini adalah kegiatan yang untuk kita bertuju lokakarya kurikulum. Nah, ini adalah waktu itu tanggal 25 Oktober waktu di SMP Al-Azhar. Waktu itu mohon maaf saya harus tidak bisa hadir karena juga kebetulan kalau tidak salah waktu itu Ketua KPPS Pilkades. Lanjut, Mbak Erna. Setelah beberapa proses kami lalui, kami merencanakan sebuah pemaparan terhadap wali murid dan komite tentang pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, dan P5 membahas beberapa hal, yaitu menyampaikan paparan-paparan tentang kurikulum merdeka dan P5 bersama wali murid dan komunitas belajar. Lalu untuk P5 kami mulai dari kearifan lokal seni tari. Ya, waktu itu kebetulan juga di SD ada yang
bisa di bidang itu meskipun terbatas, tidak profesional, namun juga bisa menyampaikan terhadap anak-anak. Bisa dilanjut, yaitu salah satunya menggunakan tari merak. Nah, dan ini adalah lokakarya luring bersama Bu Ayub waktu di Lor-In kalau tidak salah, Hotel Lor-In. Ya, di Lor-In waktu itu. Nah, ini setelah itu kami bersama rekan PSP, pelaksana PSP yang lain, berkolaborasi tentang penyusunan administrasi ajar secara global, karena banyak istilah baru, banyak hal-hal baru yang perlu kami pelajari bersama, mulai dari CP, modul ajar, modul project, dimensi P5, dan lain-lain. Asesmen diagnostis, diferensiasi, ya kami bisa saling mencurahkan di sini, ada rekan-rekan dari Celep 5. Ya. Lalu selama di dalam implementasi, tidak lupa kami menerapkan beberapa pembiasaan kepada anak-anak, ya, terutama dalam hal religius, ya, itu berupa ngaji bersama, Kamis mengaji, dan itu sholat duhur bersama sebelum anak-anak pulang. Selanjutnya untuk hal kesehatan dan keolahragaan juga kami biasakan, terutama Jumat sehat. Lalu beberapa praktek baik yang dilakukan oleh ibu guru dan beserta seluruh komunitas belajar, ya, saling berkolaborasi. Ini untuk hari Jumat ada 3 tema, yaitu Jumat sehat, Jumat bersih, dan berkreasi. Jadi tidak hanya senam saja, kadang ada yang membacakan puisi, ada yang seperti itu. Sebelum ini selesai jam 8 maksimal. Maksimal jam 8 kami programkan selesai jam 8 karena selebih jam 8 sudah terlalu panas untuk anak-anak yang akan belajar di kelas. Ini adalah panen karya P5 kami bulan Desember, 27 Desember. Ya, yang dihadiri oleh beberapa stakeholder dan juga warga masyarakat dan wali murid. Itu yang kami gelar, yang kami tampilkan terutama di bidang kearifan lokal seni tari. Lalu selain itu kegiatan pembelajaran di kelas, nah ini terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, terutama untuk kelas 1 dan kelas 4 ini sudah melaksanakan dengan baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Namun untuk kelas yang lain berhubung baru pengimbasan, ya, maka hal-hal ringan yang beliau serap dari ibu guru berdua, nanti selengkapnya bisa mungkin ke Bu Irna dan Bu Asih di dalam pengimbasan kepada komunitas belajar yang lain. Nah, ini adalah bentuk kreativitas atau unjuk potensi dari siswa. Itu untuk kelas 1 muridnya Bu Asih dan untuk kelas 4 muridnya Bu Irna dengan didampingi. Lalu masuk pada P5 semester 2, ini sebuah proyek yang mengangkat tema yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan mengambil pemanfaatan lahan untuk tanaman. Dari awal, mulai dari mungkin pengenalan yang disampaikan dari Bu Guru, itu
kelas 1 maupun kelas 4. Monggo dilanjut Bu Irna. Bisa dilanjut ke bawah. Next. Lanjut. Monggo dilanjut Bu. Dilanjut Bu Irna. Mungkin jaringannya di Bu Irna sedang mati lampu atau pripun atau Mbak barangkali jadinya. Oh iya ya. Iya, kita tunggu saja enggak apa-apa, Pak. Oke. Nah, ini sudah. Ini sudah. Ya, itu. Nah, itu adalah beberapa kegiatan dalam proyek. Karena kelas 1 itu banyak dimulai dari hal-hal yang ringan, misalnya menanam sayur, menanam dan itu membuat media tanam, membuat sayur, menanam sayur. Monggo bisa dilanjut, ini pembuatan media. Nah, itu setelah beberapa hari tumbuh di beberapa polybag tentang penanaman sayur. Lalu untuk merangsang minat anak dan juga sebagai bentuk kolaborasi dengan wali murid, kemarin juga menghadirkan wali murid untuk berkolaborasi dengan ibu guru, terutama di kelas 1 dan 4. Nah, itu dalam hal pembuatan makanan yang terbuat dari bahan alami, kolaborasi bersama orang tua, dan juga untuk mengenalkan berbagai makanan yang bisa dibuat secara alami terutama. Lanjut Bu Irna. Nah, ini juga pernah berkolaborasi dengan mitra lain atau dengan dunia usaha, menghadirkan dari susu apa itu, kalau tidak salah susu apa Mbak Erna nih kok? SGM Pak. Ya, dari SGM. Berkolaborasi anak ini berbentuk suatu kerjasama kolaborasi dengan dunia usaha. Nah, ini adalah komunitas belajar di SD Negeri Mojokerto 1, terutama pengenalan dan pendalaman platform digital, Google Drive, Google Form, terutama Google Form dan Canva. Kalau untuk ibu-ibu guru yang lain dalam tahap belajar dan sedikit demi sedikit juga bisa mengenal platform digital. Lanjut. Nah, ini untuk kegiatan belajar anak-anak kemarin di kelas 4, ini anaknya Bu Irna ini, kemarin juga diajari Bu Irna untuk pengenalan pembelajaran dengan Canva. Jadi lanjut. Nah, lalu pada bulan Maret lalu kami beserta anak kelas 4. Nah, kelas 4 mengikuti pesta siaga dan berkat semangat anak-anak, mungkin juga efek dari merdeka belajar mereka sehingga dengan senang hati dan dengan perjuangan yang tidak mudah kami berhasil mencapai kejuaraan di tingkat pesta siaga tingkat Kabupaten Sragen dan dilanjutkan ke tingkat Binwil. Di Binwil itu di Sukoharjo kami juga mendapatkan juara 1. Lalu itu terus yang terakhir ya, ini waktu di SMA 2 bersama Bapak Ibu fasilitator, ya, dilanjutkan itu. Yang saat-saat terakhir mungkin
tatap muka Bu Ayub dalam rangka pendampingan. Mudah-mudahan nanti di luar pendampingan masih bisa kami menimba ilmu dan bertemu Bu Ayub lagi dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman maupun kompetensi kami di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kami kira itu Bu Ayub banyak sekali. Saya tadi sempat mengunduh dari Google Drive Bu Ayub di email saya, namun belum sempat saya PDF-kan, hanya saya ambil sedikit-sedikit karena membutuhkan waktu dan halaman banyak. Ya, jadi itu Bu Ayub, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon untuk bisa dikoreksi dan dievaluasi untuk menginjak tahun kedua. Terima kasih. Oke, matur nuwun sangat Pak Paito atas penyampaiannya dan juga tadi Bu Irna yang membantu paparan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kalau tadi Pak Paito sudah menyampaikan secara gambaran umum kebijakan sekolah, apa yang sudah dilakukan sekolah dan lain-lain, ini nanti saya masuk ke sesi pertama dulu. Sesi pertama Pak Paito selaku kepala sekolah atau pemimpin pelaksanaan IKM implementasi kurikulum Merdeka ini selama 1 tahun rangkaian pelaksanaan di tahun pertama, kira-kira kalau Bapak boleh berbagi kendala atau hambatan atau hal yang kemarin dulunya itu belum ada solusinya atau masih sukar dilaksanakan, atau tadi Bapak sempat menyampaikan ada beberapa istilah. Nah, adakah kendala lain yang dialami dan itu sudah tidak menjadi kendala lagi atau sudah ada solusinya? Ibaratnya kalau sakit udah ada obatnya. Nah, itu apa barangkali bisa disampaikan, dan adakah kendala atau hambatan atau hal sukar lainnya yang sampai hari ini masih belum ada solusinya atau masih belum ada obatnya? Kira-kira dari perspektif Bapak sebagai pemimpin IKM ini apa? Nah, dengan pertanyaan yang sama, saya nanti juga minta dari perspektif Bu Guru kelas 1 dan juga Bu Guru kelas 4. Jadi kendala yang sudah terpecahkan dan yang belum terpecahkan. Kira-kira nopo? Monggo Bapak Ibu, sinten rien kalau misalnya tadi sudah Pak Paito mengawali, ini mau dari Bu Guru dulu, baru nanti ke Pak Paito juga mboten nopo-nopo atau dos pundi nggih, monggo. Monggo, Bu Irna. Mbak Se dulu apa kalau dulu, Mbak? Gini Bu, dulu kalau yang belum saya pahami itu tentang diferensiasi nggih Bu. Itu ketika saya di kelas tuh masih belum paham sama sekali. Kemudian saya belajar dan ikut PMM itu, melihat referensi di YouTube, di medsos dan semuanya, akhirnya bisa terpecahkan Bu. Oh ternyata seperti ini. Kalau kita melakukan diferensiasi itu harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar dulu, dari kebiasaan belajarnya, minatnya, dan profilnya, seperti itu Bu. Dan sekarang sudah terpecahkan, itu Bu. Kemudian dalam penerapan diferensiasi juga kita harus merencanakan pembelajarannya berdasarkan pemetaan tadi. Ada anak yang mungkin gaya kesiapan belajarnya, ada yang auditori, ada yang kinestetik, seperti itu Bu. Dan sudah terpecahkan Bu. Terima kasih. Okay. Nah, kalau untuk yang sekiranya belum atau masih dirasa jadi ganjelan, hambatan atau kendala dari segi boleh perencanaan ataupun pelaksanaan, kira-kira masih adakah Bu Irna? Tidak ada Bu. Oke, baik. Selanjutnya Bu Asim, atau mungkin sedang ke belakang barangkali ini. Ya, ya sebelum Bu Asim. Ya Bu. Oh, monggo Bu Asim.
Oke. Untuk hambatan yang kemarin itu kan pernah saya bilang itu sulitnya mencari ide dalam pelaksanaan berdiferensiasi pembelajaran ya Bu. Untuk itu, untuk pemecahannya itu saya membuka atau melihat di TikTok Bu. Saya mencari referensi di TikTok dan di situ ada banyak sekali sehingga bisa menjadi referensi saya untuk belajar dari sana seperti itu untuk melaksanakannya di dalam kelas. Kemudian ada lagi mungkin kalau sampai sekarang yang belum bisa dipecahkan itu tentang komunitas belajar Ibu. Komunitas belajar kan dimulai dari sekolah sendiri bersama teman-teman ya ini ya. Mungkin ada teman di sekolah itu yang bagaimana ya kalau diajak itu belum mungkin ya pikirannya belum terbuka atau memang agak bagaimana tidak bisa mengikuti atau seperti itu Bu. Itu mungkin yang menjadi hambatan yang belum bisa dipecahkan seperti itu. Nggih, matur nuwun Bu Asih. Monggo Pak Payito. Saya menambahkan dan melengkapi Bu Asih dan Bu Irna. Dari pemantauan selama bersama Bu Asih dan Bu Irna di PKP atau implementasi tahun pertama, ya itu jujur saya sampaikan beliau berdua sangat menguasai sebenarnya, 9% ada kekurangan itu sangat minim. Dan ini yang perlu saya akui juga bahwa intervensi saya terhadap beliau atau rekan-rekan guru yang lain, ini saya seperti kurang fokus dan kurang waktu, mengingat ya sebenarnya ini tidak seharusnya saya sampaikan, mengingat banyak padat sekali tugas-tugas saya yang mungkin bisa di luar sekolah banyak itu, dan namun untuk ke depan itu juga ini kendalanya sebenarnya kendala yang utama itu malah di tahun kedua Bu, ya sudah saya sampaikan, mengingat tadi sudah rasan-rasan sama Bu Irna, Bu Asih, nanti Bu Asih backup atau mendampingi guru kelas 2 dan Bu Irna nanti membantu ibu yang kelas 5. Itu lalu untuk yang tadi datang dari saya tadi, memang ini saya itu sudah istilahnya maju juga digeret dari belakang, mau mundur di depan juga membutuhkan. Seperti jadi ketika saya memang berkecimpung di K3S, kebetulan banyak sekali acara dan agenda, sehingga sekali lagi bahwa intervensi saya terhadap pembelajaran di sekolah maupun di kelas ini mudah-mudahan bisa saya fokuskan dan saya tingkatkan lagi di tahun kedua, mengingat saya berpengalaman dari tahun pertama ya ini, sehingga banyak hal-hal yang mungkin terlambat dari berbagai program, berbagai keterlambatan itu. Seperti itu yang dari saya. Lalu lain-lain tentang di kelas, pemantauan saya sudah sangat berjalan sangat bagus, meskipun di luar pemantauan maupun intervensi dari saya. Itu Bu Ayub dari saya pribadi. Baik, matur nuwun Bapak Ibu atas sharingnya. Jadi saya awali dahulu, kita flashback, ini pertemuan terakhir saya coba flashback PMO pertama kali itu di bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi 11. Jadi total PMO itu kalau untuk sekolah dengan kategori 1, 11 kali. Nah, untuk
kategori 2 itu berarti hanya September, November, lalu kemudian Desember, Februari, April, Juni. Mei, terus Juli ini. Berapa ini tadi ya? Mungkin 6 apa 7 gitu. Gitu. Ya. Jadi untuk Royo dan Mojokerto 1 PMO kan 2 bulan sekali. Artinya saya coba menyimak bagaimana perkembangannya. Oh, berbagi kalau ada kendala ya tidak seintens yang kategori 1. Nah, kemarin itu pada saat saya kepanggil terakhir dengan Bapak Ibu ketika refleksi akhir tahun, lalu kemudian juga diakhiri oleh Bapak Ibu pengawas, lalu kemudian kalau saya tidak keliru dari pengawasnya Kedawung Guru Miarse, itu menyampaikan bahwa di Sragen image atau citra sekolah penggerak itu tidak terlalu baik sehingga membuat para pelaksana baik itu kepala sekolah maupun gurunya tidak semangat untuk mengimplementasikan program ini atau ikut kembali di program ini di angkatan 3. Nah, hal itu saya coba refleksikan dan juga sampaikan juga kepada teman-teman fasilitator, lalu kemudian BPGB mengapa kok ada image seperti itu gitu yang kami tidak paham kenapa karena yang pertama kalau saya ingat barangkali saya juga lupa itu dari PKP sampai pendampingan nampaknya tidak ada hal-hal yang sekiranya memberatkan atau sangat memberatkan. Kalau saya ingat misalnya Bapak Ibu melamporkan atau buat tugas atau apapun itu aja, ya udah yang penting saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, yang penting ada file diunggah Bapak Ibu itu aja. Yang penting intinya ada isinya gitu. Saya selalu itu, dan itu kan ibaratnya saya menginstruksikan dari breakdown aja dari yang atasan gitulah yang minta gitu. Dan nampaknya juga tidak ada hal-hal yang sekiranya menurut saya tapi kan perspektif atau pandangan orang kan beda-beda. Kalau menurut saya sih nggak ada yang berat gitu. Tugas-tugas kan misalnya harus buat LK dan yang lainnya, yang penting dibuat. Saya juga tahu mungkin ada yang sama atau hal-hal lainnya, tapi saya nggak pernah mempermasalahkan itu semua. Yang penting intinya ada file, oh sekolah ini mengunggah udah selesai begitu. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi berat, apa yang menjadi kendala berlebih, apa yang menjadi hambatan? Bapak Ibu yang paling pertama kita harus rasakan, mungkin Bapak Ibu selama ini bekerja di bidang pendidikan, menjadi kepala sekolah, menjadi guru, kurikulum itu berganti tidak hanya kali ini. Ada, kalau kita mundur itu ada 2013, mundur lagi KBK berbasis kompetensi KBK mundur lagi, ada lagi. Nah, kalau Bapak Ibu rasakan di 2013 ataupun di KBK peralihan kurikulum itu tidak ada program untuk mendampingi kurikulum tersebut. Nah, sekarang kurikulum Merdeka implementasinya dibuatkan program untuk mengawal dan mendampingi sekolah dalam pelaksanaan kurikulumnya. Dan tidak hanya itu, sekolah diberikan dana untuk melakukan apapun yang dirasa sebagai kesulitan atau hambatan dengan dana tersebut. Dan juga kalau bagi sekolah yang kategori 1 ketemu PMO setiap 1,5 jam, itu secara beratnya Bapak Ibu ikut PMO, ikut refleksi, ikut loka karya, kan gratis kasarannya fasilitasi oleh negara. Kalau kuota saya selalu menyampaikan Bapak Ibu kepala sekolah ibaratnya kuota ataupun apapun itu mau difasilitasi untuk Bapak Ibu gurunya. Artinya saya rasa malah coba bayangkan misalnya ikut loka karya atau refleksi
atau PMO selama 1,5 jam harus bayar, katakanlah karena ini ada pemahaman harus bayar, nah itu semakin kayak gimana lagi. Jadi hal tersebut mengawali saya untuk bertanya kembali kepada Bapak Ibu di pertemuan kesempatan terakhir, masih adakah kendala yang dirasakan gitu, atau kendala yang ada seperti apa gitu. Itu background saya untuk bertanya nih Bapak Ibu, karena di luar sana banyak sekali sekolah yang pengen lolos. Wah, pengen dapat dana 80 jutanya di tahun pertama, di tahun kedua misalnya sekian, di tahun ketiga pripun, pengen ikut pendampingannya. Bahkan sesimpel kemarin ada guru yang ke saya, loh itu kok pada bawa ATK, loh emangnya kenapa bawa ATK-nya saya tinggal? Biar ya udah, saya pokoknya dipakai kalau ada yang mau pakai ya dibayar barang gitu. Loh, ada yang dibagi, ada yang tidak, ada yang dibawa kembali oleh fasilitator. Hanya ibaratnya simpel itu gitu. Jadi kalau saya pribadi, apapun yang sekiranya dapat memberikan manfaat buat sekolah dampingan saya, ya saya upayakan. Dan kalau di pertemuan sebelumnya, misalnya kalau belum bertemu dengan Mojokerto 1, itu banyak sekolah, beberapa sekolah itu ya saya baru ketahui ketika Lokakarya Kepemimpinan Kepala Sekolah itu menyampaikan sekolahnya tidak menerima atau belum menerima Chromebook sampai hari ini. Dan alhamdulillah ke-7 sekolah dampingan saya itu semuanya dapat. Nah, kalau SD itu 4 fasilitatornya Pak Nurkolis, lalu kemudian Mas Amri, Mbak Yesa sama saya. Itu kalau saya tidak keliru, sekolahnya Pak Nurkolis nggak ada. Mas Amri ada yang nggak dapat, ada yang dapat. Mbak Yesa juga ada yang dapat. Kalau saya semuanya tuh dapat. Jadi ya saya melakukan apapun, atau kadang misalnya saya entah itu terlihat galak atau terlihat tegas, jadi mungkin ibaratnya saya sudah dikenal atau bagaimana saya juga nggak tahu gitu. Jadi saya sekolah saya dapat dan juga tidak pernah ada problem hal-hal yang gimana-gimana sih gitu. Makanya di pertemuan terakhir saya mau yang sekiranya masih belum, intinya apa yang masih ruwet saya coba bantu untuk barangkali bisa ada solusi begitu. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya, peran saya Bapak Ibu sebagai fasilitator itu tugasnya menjadi jembatan, fasilitator menjadi jembatan antara sekolah dan juga BPGB dan kementerian dan pemerintah dan juga para LPMP, pemangku kepentingan yang lain. Bagaimana kepentingan dari para pihak tersebut dapat tersalurkan oleh sekolah sebagai penerima manfaat. Nah, di sini mungkin barangkali yang pertama saya menyadari dengan penuh dan penuhnya background saya itu bukan orang pendidikan, dalam artian saya itu dosen fakultas hukum, namun saya itu sangat tertarik dengan dunia kependidikan, sehingga dari sebelum tahun 2022 ya saya terlibat di dalam PPG ataupun hal-hal lainnya begitu. Jadi karena UNES kan LPTK yang lumayan atau yang cukup baik ya di Indonesia, jadi banyak sekali aktivitas. Namun saya selalu apa yang bisa saya pelajari gitu. Jadi misalnya kok Bapak Ibu masih belum paham atau belum jelas terkait dengan Merdeka ataupun materinya, alhamdulillah tadi misalnya Bu Irna ataupun Mbak Ase ataupun Pak Paito dan Bapak Ibu guru-guru yang lain tuh punya inisiatif, maksudnya belajar sendiri, mencari di medsos dan yang lain-lain gitu. Ya saya rasa di Mojokerto 1 sudah baik. Namun sekolah-sekolah yang tidak melakukan itulah yang diawasi gitu. Nah, tapi balik lagi ya saya tidak bisa sepenuhnya mengatur sekolah harus begini begitu. Yang penting saya sudah sampaikan
apa yang sekiranya ada di panduan yang harus dilakukan, apa yang baik untuk dicapai, itu saya coba sampaikan. Nah, nanti kembali ke komitmen dan juga pribadi serta kebijakan ya dari masing-masing seperti apa. Di sini ya intinya kan ini pertemuan terakhir untuk PMO-nya, saya cuma ingin mendudukkan posisinya adalah yang demikian. Nah, untuk Mojokerto 1 itu kalau misalnya kemarin waktu RAT itu kan untuk Kroyo dan Mojokerto 1 karena kategori 2 yang ibaratnya sebelum mulai pendampingan mungkin sudah dinilai baik, ya lebih baik dari kategori 1. Jadi saya tidak terlalu yang ambil perhatian penuh, barangkali demikian. Jadi saya fokus ke 5 sekolah dengan kategori 1. Dan di sini saya nitip walaupun tidak ada lagi PMO, tidak ada lagi proses pelaporan secara sistem, atau tidak ada lagi monitoring yang dilakukan secara berkala, harapannya sekolah melalui kepala sekolah sebagai pemimpin implementasi kurikulum Merdeka ini dapat tetap melakukan refleksi, evaluasi, sharing terkait dengan pelaksanaan kurikulum ini. Atau barangkali istilahnya mungkin tetap istiqomah gitu nih. Jadi itu yang diharapkan. Karena Bapak Ibu khawatirnya, jadi setiap kebijakan itu kan ada pro kontra nih. PMO ditiadakan juga pasti ada pro-nya apa dan kontranya itu apa, tuh pasti juga ada. Nah, namun namanya kebijakan dan sudah diputuskan kan kita mengikuti mawon. Harapannya sekolah itu tidak serta-merta meninggalkan kebiasaan baik yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu. Jadi nanti mohon komunitas belajarnya tetap diaktifkan. Syukur-syukur bisa dilakukan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah, proses transisi mindset serta kultur kerja ataupun hal yang lain terkait dengan SDM itu mungkin secuil pengalaman saya yang baru sebentar ini itu selalu jadi masalah di situ gitu. Masalah peliknya tidak hanya di satu instansi, misalnya yang saya sekolah dasar katakanlah SD-nya punya ya Pak Didik wis itu ada 26 apa 28 informasinya katakanlah 30 gitu. Nah itu kalau di kami itu kan satu bagian saja bisa lebih gitu loh. Nah, ya udah ada yang sono, ada yang begitu gitu. Gitu, tapi semoga Bapak Ibu dan juga khususnya ini saya ke Pak Kepala Sekolah komitmen baik dan juga komitmen untuk yang kenal, yang tahu Mojokerto 1 itu kan pastinya Bapak Ibu nggih. Kalau saya beri pendapat harusnya Bu ini begini, Pak ini begini, rasanya tidak cocok, harus yang memang tahu kondisinya seperti apa. Itu ya mohon dicarikan upaya terbaik untuk bisa mengajak dan juga melibatkan serta melakukan kalau di istilahnya PMM itu aksi nyata. Itu untuk Bapak Ibu gurunya. Jadi sedikit review saya di pertemuan terakhir ini untuk Mojokerto 1. Kalau Bapak Ibu mengingat kembali di IKM ini ada 4 tahapan dari sekolah yang harus kita lihat sekolah sampai di tahapan mana sesuai dengan indikator-indikatornya. Nah, 1 sampai 4 nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali materi refleksi atau sudah sampai mana ya. Kalau yang pertama kita bicara terkait dengan perencanaan. Setiap bulannya saya itu selalu diminta melaporkan, kalau untuk Mojokerto 1 itu 2 bulan sekali berarti. Diminta melaporkan bagaimana perkembangan terkait KUSP-nya, TP-nya, ATP-nya,
itu dibina untuk melaporkan gitu. Dan mayoritas sekolah ya KOSP-nya sudah jadi setelah IHT gitu, sebelum tahun ajaran, dan itu sampai detik ini belum dilakukan peninjauan kembali atau review kembali terkait dengan KOSP-nya. Nah, nanti bisa disampaikan. Yang pertama KOSP, lalu yang kedua itu modul ajar. Nah, di pertemuan PMO sebelumnya itu Mbak Erna sudah melihatkan nih modul ajarnya, lalu kemudian isinya ini itu banyak sekali. Nah, harapannya yang pertama KOSP untuk Mojokerto 1 atau untuk sekolah itu betul-betul menjadi dokumen yang dipedomani, atau KOSP ini kan panduan ya, pedoman kurikulum. Jadi Bapak Ibu KOSP-nya itu tidak harus tebal, tidak harus 50 halaman, itu boten. Yang jelas struktur atau isi dari KOSP-nya itu ada dan memang betul-betul disusun sesuai dengan karakteristik dan kekhasan dari sekolah serta peserta didik sekolah tersebut. Jadi monggo nanti timnya ada berapa guru atau seluruhnya yang menyusun. Nah, itu betul-betul dirasakan sebagai pedoman dari sekolah. Kalau di kami, di perguruan tinggi, panduan akademik itu dapat diakses oleh siapapun. Mahasiswa, orang tua atau wali, panduan akademiknya seperti apa. Jadi barangkali nanti KOSP dari Bapak Ibu sudah ditinjau kembali, barangkali ada perubahan, pengurangan atau penambahan. Nah, mohon KOSP tersebut juga diinformasikan, dibagikan kepada perwakilan kalau tidak memungkinkan seluruhnya. Jadi sekolah mengundang para pihak pemangku kepentingan dan membagikan KOSP tersebut. Ada masukan apa, ada hal yang ingin ditambahkan, dikurangi, itu sangat penting Bapak Ibu untuk dilakukan secara formal atau dalam ruang yang satu tempat gitu. Karena saya yakin, saya sudah tahu kalau di SD itu wah hampir bu gurunya, pak gurunya, atau bahkan pak kepala sekolahnya pasti sudah berhubungan sama orang tua, ditanyain macam-macam di sini anaknya bagaimana, itu juga ya pasti, tapi perlu ada hal atau kegiatan dalam satu forum untuk menyampaikan itu, dan ada dokumentasi serta oh ini KOSP-nya sudah kami berikan ke orang tua, oh perwakilan murid dan mengetahui oleh guru dipedomani begitu. Itu yang pertama KOSP. Lalu modul ajar. Modul ajar juga demikian, misalnya di dalam Bapak Ibu mengunduh atau mengadopsi modul ajar dari kementerian itu kan ada bahkan dimensinya ini, oh ada yang ini lampirannya banyak gitu deh. Itu tidak, itu kan informasi yang sudah ada di Permen, di Kepmen. Itu kalau misalnya dirasa kebanyakan itu bukan substansi. Jadi boleh nggak ada di modul ajarnya. Yang penting Bapak Ibu prinsipnya modul ajar itu Bapak Ibu memiliki rencana pembelajaran selama 16 minggu mau seperti apa. Nah, itu tidak harus ganti-ganti setiap minggunya, boten. Jadi nanti ada 14 kali tipe ya, wah ini waduh gimana sulit itu, boten. Dan Bapak Ibu utamanya modul ajar itu betul-betul kalau menurut saya senyamannya Bapak Ibu dalam membuat sesuai dengan karakteristik dan kondisi peserta didik. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak, oh sekolah diawali dengan membacakan salam, lalu kemudian, wah misalnya nanti akan menjadi sangat panjang. Ya udah dipersingkat saja, tidak apa-apa. Yang jelas pada pertemuan itu apa agendanya, materi apa yang ingin disampaikan, metode apa yang ingin disampaikan.
Misalnya contoh materi perkalian, lalu kemudian penyampaiannya ini dengan menggunakan stick. Anak di gini-gini udah selesai. Jadi modul ajar itu tidak menjadi momok. Sama seperti KUSP yang menjadi momok untuk dibuat. Sulit. Modul yang penting utamanya modul ajar itu Bapak Ibu guru perso CP-nya. Makanya kalau memungkinkan Pak Faithul permen 50 atau 56 saya lupa persisnya yang ada CP-nya itu, karena kan CP tidak boleh diganti. Itu tolong dicetakkan dan dibagikan untuk semua guru. Jadi barangkali kok nanti membuka atau setelah pertemuan pertama, oh coba dilihat CP-nya lagi, lupa, oh anak-anak kayaknya sudah mencapai ini nih, ini udah ini, terus oh minggu depan, oh coba kalau lupa, oh dibuka lagi, oh ya ini udah nih, udah, wah oke banget ini kelas saya baru 6 pertemuan tapi CP-nya sudah tercapai, wah berarti besok saya begini alhamdulillah modul ajarnya misalnya pertemuan ke-6 mau berganti karena kondisi tersebut, kondisi anak-anak belajarnya sudah baik gitu. Ya itu enggak masalah gitu. Kalau kita bicara di tataran ideal, modul ajar itu kan jadi dulu baru sekolah dimulai. Namun pada prinsipnya dengan banyaknya tugas ataupun satu dan lain hal, Bapak Ibu mulai sekolah lalu kemudian sambil nyambi buat modul ajar. Misalnya baru kondisinya seperti itu pun nggih mboten napa-napa gitu. Yang jelas mohon dikawal dan dimonitor adakah guru yang masih kesulitan untuk membuat modul ajar. Dan modul ajar tidak perlu detail-detail banget, panjang-panjang banget. Kalau dengan membuat memang sudah detail dan panjang sesuai passion-nya dari Bapak Ibu guru tersebut, nggih mboten napa-napa gitu. Prinsipnya tidak kaku dari modul ajar tersebut. Harapannya Bapak Ibu guru dapat perso buat. Intinya gitu. Perso buat modul ajarnya. Jadi misalnya ada guru A lihat di Mbak Irna nyontohin ini ya modul ajar saya ada 15 halaman misal. Ya Allah panjang mentok banyak gini-gini. Nggak harus 15 halaman, modul ajar itu 5-6 halaman pun juga mboten nopo-nopo. Yang jelas ini pertemuan informasi yang sekiranya sudah ada di permen seperti capaian pembelajaran rinciannya apa, dimensinya apa, kalau mau itu di-cut, tidak disertakan di modul ajar, nggih mboten nopo-nopo. Prinsipnya 16 kali pertemuan itu seperti apa. Dan wajib ada diferensiasi. Diferensiasi itu tidak yang gini, beberapa yang saya amati selama 1 tahun terakhir ini diferensiasi diartikan dengan prakarya atau buat praktik, buat produk dengan prakarya ini nanti anak diminta ini buat ini. Nah, itu tidak serta-merta diferensiasi itu wajahnya begitu Bapak Ibu. Contoh misalnya biasanya Bapak Ibu itu mengajak atau mengajarkan anak di dalam kelas. Oh besok diajak ke kebun, bawa buku, nyatet apa gitu, itu juga sudah diferensiasi, nggak harus buat prakarya. Oh biasanya Bapak Ibu menceramah modelnya, lalu kemudian tadi seperti yang disampaikan Bapak itu ada aktivitas baca puisi, deklarasi atau membaca atau menyanyi, yaitu juga sudah diferensiasi. Oh menggambar, tidak hanya mencatat. Jadi khawatirnya gini, wah aku enggak bisa diferensiasi, saya enggak bisa diferensiasi karena kayaknya ribet, berat. Itu sebenarnya mboten ngaten gitu. Jadi Bapak Ibu mari senantiasa secara internal di komunitas masing-masing, di satuan pendidikan masing-masing harus membangkitkan gairah dan semangat rekannya bahwa diferensiasi itu ndak saklek harus buat prakarya, harus
dengan aplikasi, harus dengan ABCD. Nah, disesuaikan yang cocok sama bapak itu atau ibu itu kayaknya apa sih. Nah, misalnya contoh ibu itu selalu ceramah terus. Nah, nanti 2 kali pertemuan diajarkan dengan Bu, ini nanti coba anaknya di play video YouTube Bu, nanti anak lihat video aja enggak apa-apa Bu. Gitu. Contoh, oh ibunya dicoba begitu purun. Ya udah, enggak apa-apa. 2 kali, 3 kali play video saja. Videonya orang lain nggak apa-apa, videonya kementerian nggak apa-apa. Nah nanti dilihat dulu respon dari ibunya bagaimana. Wah enak ya Bu, biasanya kan kita ngajar ngomong ceramah malah kesel. Sekarang kita cuma play video, anak lihat. Oh iya ya, ternyata kita nggak usah rekoso-rekoso. Contoh misalnya, nah nanti minggu depannya lagi dicoba lagi, dinaikkan dari yang play, lalu ayo kita coba buat ini loh PowerPoint, misalnya kita ambil gambar terus dikasih tulisan. Kalau video kan kita nggak bisa ngedit videonya orang kita tampilkan, tapi kalau PowerPoint ini kita bisa ambil gambar terus kita kasih tulisan gini. Oh coba. Nah tahapan-tahapan itu diferensiasi juga dilakukan bertahap. Prinsipnya apa Bapak Ibu? KUSP, modul ajar serta pembelajaran yang berdiferensiasi ini juga bertahap diberlakukan kepada Bapak Ibu guru. Tahapannya, tahap misalnya kalau Mbak Erna sudah bisa Canva, sudah bisa ngedit ini itu oke Mbak Erna nggak apa-apa. Tapi misalnya yang belum, ya dimulai seperti yang tadi saya sampaikan. Harapannya yang jelas tujuannya jangan sampai Bapak Ibu guru itu jinjo dengan kurikulum yang baru ini, kurikulum merdeka ini, dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau misalnya, mari kita senantiasa memulai dari diri kita. Misalnya kita lagi kumpul nih di Gugus, atau di K3S, atau di Dabin, atau di forum-forum lainnya. Sebelah kita guru, aduh, ini diferensiasi opo, raiso, aku males ini. Nah, kita mulai sebelahnya. Enggak Bu, diferensiasi kita enggak harus pakai ini itu, kita coba dulu yuk mulai dari nyetel video aja, malah enak kita cuma duduk nyawang anak-anak. Nah kita mulai dari situ, jadi mari menjadi agen-agen yang berkontribusi dalam perubahan transisi tadi. Prinsipnya ampun ngantos Bapak Ibu guru itu punya pandangan bahwa kurikulum merdeka ini memberatkan. Padahal benernya nanti akan sangat nyenak gitu, dan banyak Bapak Ibu tinggal di play, tinggal dikumpulin saja. Itu sih yang pertama saya ingin coba sampaikan. Dan modul ajarnya mohon dapat diunggah ke PMM. Jadi Bapak Ibu kalau Pak Kepala juga nanti dapat membantu mengawal dan monitor PMM, jangan hanya berhenti ketika Bapak Ibu lulus topik. Udah nggak buka-buka lagi. Oh, aksi nyata, udah 2 aja dapat sertifikat, udah nggak buka-buka lagi. Nah, itu ampun ngantos ngoten. Kalau bisa, lagi bosen-bosen scrolling, ya udah buka. Aktivitas Bapak Ibu login, nonton video ini, nonton video itu, buka materi, itu terekam semuanya. Bapak Ibu unggah, itu semuanya terekam. Jadi supaya nanti di akunnya Bapak Ibu juga termonitor dengan baik. Wah, ini Bu Asih tuh rajin banget nih buka PMM, ini. Dan juga di PMM itu kan banyak sekali ilmunya nih. Jadi sayang banget kalau tidak dimanfaatkan. Jadi mari kita senantiasa itu berubah pola pikir, tapi pelan-pelan nanti cocoknya seperti apa, pelan-pelan. Nah itu sangat penting untuk dilakukan Bapak Ibu untuk yang PMM. Jadi barangkali yang belum untuk Mojokerto 1 itu tadi yaitu penyusunan KUSP dan juga menyampaikan kepada perwakilan orang tua KUSP-nya seperti apa dan diberikan KUSP-nya kepada orang tua, perwakilan murid, dan para pemangku kepentingan lain yang sudah bermitra baik dengan Mojokerto 1.
Lalu modul ajar dimonitor, gurunya yang sudah buat modul ajar ada berapa, lalu kemudian diunggah ke PMM. Tahap 4 itu adalah tahap di mana sekolah mampu sebagian besar gurunya mengunggah dokumen-dokumen tersebut, modul ajar, video-video pembelajaran ke PMM. Sebagian besar itu masuk di tahap 4. Kalau belum ya berarti sekolahnya belum masuk di tahap 4. Nah, mari kita senantiasa selalu menyemangati diri dan juga sekolah dan lain-lainnya, jangan sampai ini nggak dimonitor, nggak dijelas, ya intinya hanya dianggap menggugurkan kewajiban saja, terus saja eman aja sih itu Bapak Ibu untuk yang Mojokerto 1 terkait dengan PMM-nya. Lalu terkait dengan modul proyeknya juga sama, serta aktivitas P5-nya. Jadi mohon dapat diunggah juga ke PMM. Nah, nanti setelah kegiatan ini selesai, Bapak Ibu, tolong dapat disiapkan khususnya untuk P5. P5 itu beberapa satu misalnya ambil 20% gitu, dari JP misalnya. Nah, itu ada berapa JP, ada aktivitas berapa kali. Nah, nanti tolong dilampirkan di laporan P5-nya itu tersendiri. Tidak dijadikan satu dengan modul proyeknya. Gitu. Dan itu bisa menjadi arsip baik bagi sekolah, bekal untuk penyiapan di tahun kedua. Harapannya apa? P5 ini bukan intra, bukan ekstra, atau kulikuler, dan juga bukan buat prakarya. Jadi, wah sudah P5 ini tugasnya nggak usah ada praktik untuk mata pelajaran ini, karena anak sudah capek ngurusi P5, buat P5, gurunya juga sudah capek di P5. Nah, itu yang tidak diharapkan, supaya ada tetap pembeda, anak tetap ada praktiknya di mata pelajaran masing-masing gitu. Misalnya tadi sudah ada cooking class, oh ini praktik dari mata pelajaran ini, tidak dijadikan satu dengan proyek P5-nya. Proyek P5-nya harus tetap ada tersendiri sesuai dengan kebutuhan JP-nya. Dan jadwal boleh secara periodik, boleh blok. Dan tidak boleh melebihi JP yang sudah diatur. Waktunya itu nggak boleh. Misalnya sekali waktu dibuat 4 JP, ya sudah. Setelah itu selesai, sudah bubar anak-anak. Kita harus disiplin dengan itu. Jadi mungkin P5-nya yang nanti bisa dibagikan bersama dengan tadi dokumen setahun itu seperti apa. Harapannya Bapak Ibu, misalnya Bu Irma dan juga Bu Asih dalam 1 tahun ini sudah baik. Nah itu tetap bagaimana dicari solusinya pelan-pelan. Kadang itu kan ada pihak-pihak personal yang misalnya belum tahu, tapi mungkin nggak tanya karena malu atau hal lainnya, atau barangkali ada personal yang pribadinya apa aku diajari toh aku atau gimana menangkapnya, padahal tidak demikian. Nah monggo di ego kan, dicarikan yang terbaik. Intinya harapannya tidak turun tapi naik untuk Mojokerto 1 di tahun kedua. Barangkali itu hasil review saya selama ini untuk Mojokerto 1. Itu nih Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi ada hal-hal yang masih belum bisa dilakukan, dan juga misalnya Bapak Ibu itu IHT, ya tolong dilakukan, tidak hanya menggugurkan kewajiban atau yang penting kumpul, tapi benar-benar belajar apa yang masih belum bisa dipelajari dengan baik, dan juga membangun
budaya kerja yang baru dengan mindset kerja yang baik gitu untuk perkembangan transisi dari pendidikan kita, transformasi melalui kurikulum. Mungkin dari saya untuk PMO yang terakhir ini saya sedikit rada panjang lebar karena mungkin ini yang terakhir nonton Bapak Ibu. Sementara saya cukupkan dulu, barangkali Bapak Ibu ada tanggapan atau hal yang tidak didiskusikan, monggo, khususnya barangkali masih ada kendala atau hal-hal lain. Silahkan, barangkali masih ada Bapak Ibu. Bu Asih, Bu Irna. Nggih, kalau secara umum yang tadi Pak SDM tadi, Pak. Nggih, Nggih. SDM terus ajeng dijol keteng pundi. Ya nggih monggo ditelateni sareng-sareng enggak mungkin. Yang penting seneng riyin, mungkin sudah suka, sudah mengenal kan mungkin. Kalau saya mohon izin tadi meluruskan, kebetulan Pumpung Bu Rusmiarsi tidak dengar ini. Ini logikanya Bu Rusmiarsi saya bantah, Bu Ayu. Itu yang pertama bukannya image sekolah penggerak di Sragen itu terlalu anjlok, tidak. Memang untuk angkatan 3 itu karena angkatan 2 itu Sragen sudah banyak, sedangkan kabupaten lain itu ada yang masih nihil di angkatan 2. Maka untuk angkatan 3 itu memang dipulkan di luar Sragen. Itu menurut yang saya ketahui dan saya dengar. Maaf kalau salah. Yang kedua, bukannya image sekolah penggeraknya yang mungkin dibilang kurang baik, tapi yang mau nyusul itu sudah merasa mau meloncat dari zona nyaman mereka ke zona kita. Itu tolong Mbak Asih dan Mbak Erna mungkin bisa menjadi saksi. Bahkan rekan-rekan di dekat kami itu melihat kami posting, mungkin Mbak Erna misalnya posting foto sedang PMO dengan Bu Ayu begini, itu sudah gamang dulu. Lah koyo ngono rekasane sekolah penggerak wis rasa daftar seperti itu. Memang itu fake seperti itu. Jadi bukannya di sekolah penggeraknya yang amblek. Memang mereka sudah nyaman dengan zona mereka. Meskipun bukan ini saya tidak menggebuk rata, istilahnya tidak memukul rata dengan, memang ada yang masih punya idealisme, tapi berhubung Sragen kotanya untuk angkatan 3 kemarin memang sudah tidak jatuh di Sragen. Ya itu jadi ya seperti itu untuk Sragen di angkatan 3 sampai saat ini saya belum dengar sudah ada SK-nya apa belum. Itu Bu Ayu. Lalu untuk yang kaitan tadi, sekali lagi tadi juga saya sudah greneng-greneng, sudah rasan-rasan sama Bu Asih, Bu Irna. Mari nanti untuk rekan-rekan guru yang lain kita tetap berkolaborasi, meluangkan waktu untuk mendampingi, dan yang penting beliau bisa suka dulu, setelah suka baru nanti bisa diintervensi dengan materi-materi. Itu dari saya. Monggo Mbak Erna, Mbak Asih kalau mau bantah statement saya boleh tentang burus. Pak. Boten Bapak. Boten sawedi ngono. Ya sampun Bapak Ibu, yang jelas saya intinya prihatin kalau intinya gini, saya memiliki ketertarikan di dunia pendidikan. Harapannya ibaratnya saya tuh pengen berkontribusi, berbagi, ini begini begitu, ibaratnya ngaten gitu. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang kesulitan atau kendala, itu saya kasihan ya, jadi prihatin apa ya kendalanya gitu ya, masalahnya mungkin karena dengan ini PR kita, PR kami, saya Bu Asih, Bu Irna, nanti ya syukur nanti Bu Ayu masih mau meluangkan waktunya apabila kami mengkomunikasikan, minta masukan misalnya. Oke, Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah menawi
ngoten, lalu kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terkait dengan program ini, saya betul-betul pripun nggih, pengen menyalurkan energi positif, karena bukannya misalnya yo mesti lah wong orangnya misalnya kementerian lah apa BGP atau praktek di lapangan begini-begini gitu mboten, tapi saya baru nemuin ini ada program sekolah penggerak yang memberikan tunjangan kepada sekolah dana yang menurut saya itu luar biasa baik, dan juga ada pendampingan gitu. Jadi dana di kementerian atau dana pendidikan itu kan 30% dari APBN gitu Bapak Ibu. Banyak pol, banyak sekali. Kalau sebelumnya misalnya untuk ini dah. Tapi sekarang dengan program ini tuh setidaknya kita tuh turut merasakan, oh ternyata pemerintah terus ya ada perubahan kebijakan ya, oh ada ini yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Jadi ya saya rasa kalau misalnya ada asumsi atau perspektif dari rekan-rekan Bapak Ibu yang demikian, mungkin diawali dari sebelahnya, yaitu bisa enggak, ya misalnya diferensiasinya masih sulit, coba begini dulu, seperti yang saya sampaikan tadi secara bertahap, dan ya jangan lelah, itu pasti ya nggak mungkin tidak Bapak Ibu, pastinya kita ada kelelahan, itu wajar pol. Sampun kalau lelah ya istirahat dulu, tapi ya tetap nanti Bapak Ibu guru tersebut digandeng. Nah terkait dengan kendala SDM ini ada 3 sekolah atau 4 gitu yang wah ini pelit, wah ini susah Bu, ini gini yang saya temukan di dalam PMO gitu, atau mungkin yang 3 sekolahnya belum menyampaikan, tapi yang jelas ada 4 sekolah gitu yang bahkan lalu kemudian saya sampaikan begini, kalau memang kondisinya sudah sangat buruk, gurunya tidak diganti tidak apa-apa Bu, nanti ya nggak apa-apa Bu Pak, karena Ibu kepala sekolah cuma 1 nanti dikira Bu Andi ya, nggak apa-apa Bu Pak, nanti guru kelas 1 dan kelas 4 dinaikkan ke guru kelas 2 dan guru kelas 5, diminta ngajar lagi mboten nopo-nopo. Saya sampaikan begitu. Kalau memang kondisinya itu sangat-sangat pelik, mendesak, darurat. Karena karena kalau kita bicara idealnya, harapannya ada proses pemerataan kompetensi dan skill itu tadi sih. Itu kalau kita bicara ideal yang mengikuti aktivitas-aktivitas ini bisa ganti-ganti orang, jadi tidak menimbulkan iren ataupun hal-hal lainnya. Namun kondisi yang tahu sekolah itu kan Bapak Ibu lah, kalau hal yang pelik dipaksakan ya nanti malah nggak karu-karuan. Jadi ya saya sampaikan buat nopo-nopo, dan tidak ada aturan yang melarang itu untuk guru kelas 1 dan kelas 4 tidak ada. Harapannya sih berganti, namun apabila dirasa sulit, ya sampun guru kelas 1 dan kelas 4, Pak guru kelas 1 dan kelas 4 naik lagi ke kelas 2 dan kelas 5. Namun mohon tetap berupaya baik supaya komunitas belajar ini tetap berjalan. Jadi jangan lantas wes ya udah sepenting dhewe wes ini. Nah, itu loh. Itu yang tidak kami harapkan, terutama saya pribadi. Dan tidak, intinya kok iki sekolah wis dikai dana, dikai pendampingan begini-begini, kok masih sulit ya untuk diajak berubah, untuk diajak ke positif, perubahan transformasi pendidikan. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi ngoten Bapak Ibu, kalau terkait dengan SDM ini tidak hanya di sekolah Bapak Ibu yang saya dengar, lalu kemudian saya sampaikan begitu. Barangkali ada hal lain yang ingin
bagikan, terutama kalau ada kendala terkait substansi ataupun hal-hal lainnya, monggo Bapak Ibu. Sebenarnya kalau terkait dengan tugas tahun kedua, tugas di mana belum diumumkan. Diumumkan itu kalau tidak keliru harusnya minggu depan. Minggu depan itu insya Allah ada rakor Kamis Jumat Sabtu di Solo. Nah, untuk angkatan 1 dan angkatan 2. Nanti kalau ada perkembangan dan seperti apa nanti saya informasikan. Kalau saya sih harapannya jangan lebih jauh dari Sragen. Jangan, intinya saya Sragen itu kan memang jauh nggih, tapi kan ada tol alhamdulillah. Jadi saya nggak merasa jauh. Saya jam 5 sore dari Sragen itu saya masih berani gitu. Jadi kalau yang di daerah lain itu kan kemarin saya ke Banyumas, tolnya harus keluar exitnya di Brebes, di gini itu lebih jauh lagi gitu. Tapi ya nggih, nanti doa yang terbaik. Saya sih pengennya tetap di Sragen. Kalau SD-nya mau dilukir, ya udah nggak apa-apa misalnya. Tapi saya sebenarnya pengennya tetap di Sragen aja. Kalau di yang lain nanti pripun. Saya juga deg-degan menanti, wah ini nanti saya di mana ya gitu. Karena enaknya udah ada tol itu tadi. Jadi walaupun Semarang Sragen, alhamdulillah kalau lancar itu saya nggak sampai 2 jam udah sampai 1,5 jam. Yeah. Ngoten Bapak Ibu, jadi di pertemuan pertama ini saya ingin menyebarkan energi positif dan energi baik kepada Bapak Ibu, dan harapannya Bapak Ibu juga menyebarkan energi baik dan energi positif di lingkungan kerja Bapak Ibu, baik di satuan pendidikan maupun di komunitas-komunitas lain gitu, supaya Bapak Ibu guru mindsetnya atau asumsinya, perspektifnya, penilaiannya terhadap kurikulum merdeka dan juga program ABCD ini tidak menjadi polemik dan nantinya malah merugikan pribadi masing-masing, sehingga kompetensi dan skill yang harus dicapai Bapak Ibu itu tidak tercapai. Itu kan malah rugi sendiri. Karena kalau tidak keliru, besok itu kan ada jabung untuk Bapak Ibu, baik PNS maupun yang P3K untuk guru, jabatan fungsional. Kalau tidak keliru, jadi nanti itu tuh karirnya bisa berkembang sendiri-sendiri. Nah nanti kalau yang nggak mau berkembang itu malah ketinggalan sendiri. Gitu Bapak Ibu. Masih ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Monggo, Bu Asih, Bu Irna. Cukup. Baik, ini burus niku sing meden-meden ini asline nggih burus niku. Niku sejarah Bu Irna Bu niku. Masalahnya burus tuh nggak pernah ikut PMO, lainnya itu loh. Bapak Ibu ngapunten banget, ini memang 5 menit 10 menit lagi, tapi saya terima telepon sekejap mawon nggih, sekejap. Nggih. Burus niku dapatnya dari mana tuh Pak? Datanya niku kok sampai keluar? Ya, datanya ya beberapa mungkin. Oleh pembekalan tekan pengkok tekan tinggi oleh data. Maksudnya cuma dari 1-2 personel Pak, terus cuma seperti itu. Orang ngerti kok bojo kok mana Pak. Mendelegitimasi sekolah penggerak Sragen lah ya ora burus ora. Lah nggih. Jeng-jeng nek panggil jenengan Seneni. Sampai DTGB ngono, Pak. Iki terekam lho mangsane. Iya. Bukan tikatnya Mbak Ayu. Gone Mbak Asewa tak screenshooti iki anu neh. Napa, Pak?
sing anu jenengan wau materine kurang rasane IHT rasane pembelajaran. Banku dek ngunggah dek malah metu iki ini to, metu kaya ngene iki. Jenengan foto kan, Pak, napa ta? Niku file pun dibuka ta, Pak? Mungkin nembe ajeng anu buka terus Filenya dibuka riyen. mboten nenten kok niki. Oh, file dibuka riyen? Nggih. Oh, iya ya. Lali aku kok. Oh. File dibuka se. Nggih. Pun saged. Oh, lah niki iso. Saged. Oke. Nah. Sip. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Ya, Maaf. Stop share. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk PMO terakhir ini saya hanya ingin follow up saja, menindaklanjuti barangkali masih ada kendala apapun yang Bapak Ibu temukan, rasakan sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Harapannya walaupun proses monitoring ini berkurang karena tidak ada PMO, mohon tetap dijaga kualitas mutu dari sekolah. Nah, raport mutu Bapak Ibu nanti ada update, saya dengarnya begitu, untuk raport mutu ada update aplikasi nopo pripun ngeten raport mutu dan juga perencanaan berbasis data gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan dan Bapak Ibu saya yakin pasti mendapatkan informasinya dengan baik. Kalau dirasa sudah tidak ada kendala untuk Mojokerto 1, folder link materi dari awal sampai akhir saya bagikan masih sama linknya, gitu. Jadi nanti tidak akan saya hapus linknya, kapanpun Bapak Ibu bisa akses ke sana. Dan kalau nanti saya pribadi ada update dari materi tersebut, materi-materi di bulan-bulan depan, saya akan tetap update-nya di link tersebut. Jadi link materi akan tetap sama. Saya cuma nitip Bapak Ibu untuk senantiasa semangat meningkatkan skill dan kompetensi Bapak Ibu sesuai dengan permen yang menjadi bahan ketika lokakarya kepemimpinan kepala sekolah. Jadi mohon juga Bapak Kepala Sekolah berkomitmen dan juga memfasilitasi, membantu, memotivasi Bapak Ibu guru di lingkungannya untuk dapat meningkatkan kualitas dan juga kompetensinya. Oh, sekarang ini sedang berkembang. Oh, apakah sudah layak, apakah mahir, apakah cakap. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan assessment dan pemetaan. Harapannya Bapak Ibu semuanya dapat mencapai atau memenuhi indikator mahir untuk kompetensinya gitu. Dan juga jangan berhenti untuk melihat PMM. Kalau sudah lulus topik sudah itu. Selalu pacu diri Bapak Ibu dan juga mohon juga senantiasa menyebarkan energi positif
ke Bapak Ibu untuk ke teman-teman Bapak Ibu, ke rekan-rekan Bapak Ibu untuk senantiasa berlomba-lomba meningkatkan kualitas, berfokus pada peningkatan kualitas diri. Apa yang masih belum baik, mari sama-sama kita carikan solusi bersama untuk lebih baik lagi. Mungkin dari saya itu, dan juga Bapak Ibu, saya selaku pribadi sebagai anak kemarin sore yang kalau di ruangan ini saya masih junior, saya juniornya Bapak Ibu semuanya, namun berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru dari Sragen, itu saya senang sekali. Dan juga di pertemuan terakhir ini saya menyampaikan terima kasih banyak, matur nuwun sangat atas sambutan hangatnya, penerimaan baiknya, respon positif, serta partisipasi Bapak Ibu. Dari September sampai sekarang dia 11 bulan itu sangat baik sekali, dan saya alhamdulillah sekali kalau kiranya apa yang saya sampaikan atau bagikan kepada Bapak Ibu menjadi manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, baik tutur kata maupun ketikan, email, atau ketika kita bertemu secara luring. Terima kasih sekali untuk menyambut saya sebagai fasilitator dengan sangat baik, nih Bapak Ibu. Dan itu alhamdulillah sekali yang tidak kayaknya cuma ada di kelas saya gitu. Ya Bapak Ibu bisa lihat dinasnya aja ngeteri ST cuma di kelas saya ya. Cuma sebelah ST itu datang gitu. Itu cuma buat lucu-lucuan saja, yang penting sekolah saya yang jelas alhamdulillah saya tuh lega, semuanya bermanfaat dengan baik. Gitu. Mungkin barangkali dari 7 sekolah tersebut, ya saya pengennya naiknya di podium yang sama, tapi kalau dari pengamatan saya masih tetap ada sekolah yang belum bisa berada di podium yang sama gitu. Nah harapannya untuk sekolah tersebut barangkali nanti bisa ada perbaikan ke depannya gitu. Oke, yang jelas demikian Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Saya belum tahu apakah masih bertugas di Sragen atau belum, nanti saya info-infokan gitu. Untuk kegiatan PMO di bulan Juli ini saya cukupkan untuk SD Negeri Mojokerto 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu sebentar Bu Ayu. Saya atas nama Ibu-Ibu Guru PKP di SD Negeri Mojokerto 1, yang pertama mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bu Ayu atas ilmunya kepada waktu selama pendampingan selama 1 tahun pertama. Harapan kami sebenarnya Bu Ayu bisa kembali mendampingi di tahun kedua, namun ya balik lagi ke regulasi dari BPKB mestinya kita. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam waktu pendampingan setahun mungkin banyak yang kurang berkenan karena memang segala kekurangan kami, segala kealpaan kami, dan mudah-mudahan Bu Ayu bisa memaafkan kami semua dengan doa mudah-mudahan Bu Ayu seandainya toh nanti tidak mendampingi kami tetap diberi kemudahan, kesehatan, berikutnya, dan mohon pengestunya dan doanya agar kami di dalam menjalankan tahun, terutama di menjalankan IKN di tahun kedua bisa juga dengan lancar, dan tentunya Bu Ayu masih mau menerima segala curhatan dari kami, terutama di grup Pijar on Seven Bu, nanti bisa. Insya Allah saya juga tidak membubarkan grup tersebut Pak, jadi nanti bisa berbagi atau apapun. Atau barangkali karena sudah, ini rencana saya sih, kalau kan grupnya kan baru bertujuh dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, nanti kalau sudah selesai PMO-nya atau pendampingan sampai sudah selesai, nanti buat grup baru yang di situ ada Bapak Ibu guru yang lain, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kalau saya bosen-bosen ngantuk-ngantuk, bisa siapa tahu ada yang lucu-lucu gitu ya Pak ya.
Nggih. Terima kasih Bu Ayu atas ilmunya. Nggih, sami-sami. Semoga selalu terjaga silaturahminya. Ya, nanti di sini buat WA group yang ada Bapak Ibu. Siap. Nggih. Matur nuwun sangat Bapak Ibu, monggo sami live. Saya juga intinya saya matur nuwun sangat dan juga sami-sami saya ya biasa gairah muda itu kan kadang gitu-gitu ya. Kalau ada acara ke Sragen nanti bisa jawil-jawil dulu Bu Ayu. Nggih, ya Bapak. Nanti dengan kami bertuju terutama. Nggih, siap. Matur nuwun sangat nggih Bapak Ibu. Monggo disampaikan dilanjutkan aktivitasnya. Monggo sami lah. Nggih, sami-sami. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Oke, Bapak. Monggo, Mbak Seru Buirna kita dereng mari kangen. Bu. Monggo.